Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait audit charter pada PT Telekomunikasi Indonesia. Sebelum dilakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Rahma Aurelia Zami dengan NIM 1001. Lalu ada saya sendiri Muhammad Harsya dengan NIM 1005. Lalu ada Radiatul Mutmainah dengan NIM 2005 dan yang terakhir ada Givari Rizky Ramadan dengan NIM 2011. Untuk yang pertama itu terkait dengan pendahuluan akan dijelaskan oleh Radiatul. Kepada Radiatul dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama itu terkait latar belakang dari audit charter di PT Telkom Indonesia. Jadi Telkom merupakan salah satu badan usaha milik negara yang ada di Indonesia dan sebagai BUMN, Telkom tentunya wajib mematuhi segala regulasi tata kelola perusahaan, termasuk Undang-Undang Persaingan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman pada GCG KNKG. Dan selain itu, sebagai perusahaan publik di BEI dan NYSE, Telkom juga tunduk pada regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK dan USSEC, yang dimana mewajibkan penerapan pengendalian internal dan pelaporan transparan. Untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif, Telkom sendiri telah menetapkan internal audit charter yang menjadi pedoman bagi divisi audit internal. Audit ini menjadi dasar bagi divisi audit internal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan konsultasi secara independen dan objektif di seluruh entitas bisnis Telkom, terutama di bidang IT. Next. Selanjutnya itu tujuan dari audit charter ini. Yang pertama itu menjaga dan memastikan seluruh kegiatan usaha Telkom berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan di awal. Yang kedua itu menguatkan sistem pengendalian internal yang efektif guna meningkatkan tata kelola perusahaan. Next. Selanjutnya ruang lingkup dari audit charter ini yang pertama itu definisi dan peranan dari divisi audit internal. Yang kedua, struktur organisasi dan posisi internal audit di Telkom. Yang ketiga, independensi dan objektivitas dari external audit. Yang keempat, anggota tim dari external audit. Yang kelima, wewenang dari audit eksternal. Yang keenam, tanggung jawab dan peran dari audit eksternal. Dan ketujuh, kode etik dari audit eksternal di PT Telkom Indonesia. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Radiatul. Selanjutnya itu terkait dengan pengertian dan struktur dari eksternal audit yang akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari bagan-bagan yang ada dari perusahaan Telkom itu sendiri. Yang pertama, anak perusahaan adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Telkom atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Telkom. Yang kedua, audit internal adalah kegiatan pemberian jasa asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif. Yang ketiga, audit internal terintegrasi atau sinergi audit adalah kegiatan audit internal yang dilakukan terhadap dan atau bersama anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, dan entitas lainnya. Yang keempat, auditor internal adalah pihak yang bekerja di dalam suatu entitas atau perusahaan yang bertugas untuk menjalankan aktivitas audit internal. Yang kelima, dana pensiun Telkom atau Dapentel adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun manfaat pasti kepada karyawan Telkom. Next. Yang keenam, internal audit adalah unit kerja di Telkom yang menjalankan fungsi audit internal dan dipimpin oleh Senior Vice President Internal Audit. Yang ketujuh, entitas lainnya adalah entitas berbadan hukum dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi dari entitas tersebut sebagai fokusnya yang berada di lingkungan Telkom Group. Yang kedelapan, jasa asuransi adalah suatu pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola governance. Yang kesembilan,
Jasa konsultasi adalah kegiatan pemberian advice atau nasihat dan jasa lainnya yang dibutuhkan klien yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati dengan klien. Yang ke-10, kode etik adalah prinsip-prinsip yang relevan terhadap profesi auditor internal serta aturan yang menjelaskan perilaku yang diharapkan dari seorang auditor internal. Next. Yang ke-11, perusahaan terafiliasi adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki anak perusahaan, gabungan anak perusahaan, atau gabungan anak perusahaan dengan Telkom. Yang ke-12, stakeholder adalah orang atau organisasi yang dapat dipengaruhi, atau mempersepsikan diri mereka sendiri dipengaruhi oleh suatu keputusan atau aktivitas. 13. Standar internasional praktik profesional audit internal atau International Professional Practice Framework adalah kerangka kerja konseptual yang mengatur pedoman resmi praktik auditor internal yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Audit. Selanjutnya, tata kelola terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam Telkom Group. Selanjutnya, Telkom atau perusahaan adalah perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Next. Selanjutnya, Telkom Group adalah Telkom, anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, dan entitas lainnya. Selanjutnya, tindak lanjut adalah proses untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif. Selanjutnya, YAKES adalah yayasan yang didirikan oleh Telkom untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya yang memenuhi syarat. Selanjutnya, yang terakhir, Yayasan Pendidikan Telkom atau YPT adalah yayasan yang didirikan oleh Telkom dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Next. Selanjutnya, untuk struktur dari Telkom itu sendiri, yang pertama IA atau Internal Audit dipimpin oleh seorang kepala audit yang disebut Senior Vice President atau SVP Internal Audit. Yang kedua, SVP Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Direktur Utama dapat memberhentikan SVP Internal Audit setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika SVP Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal. Next. Selanjutnya, SVP Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan audit internal. Selanjutnya, karyawan yang ditugaskan di internal audit adalah auditor internal yang bertanggung jawab secara berjenjang kepada SVP Internal Audit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aurel. Selanjutnya yaitu terkait dengan independensi, objektivitas, dan juga anggota tim yang akan dijelaskan oleh Givari. Pada Givari dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu bagian independensi. Seperti kita ketahui bahwa independensi itu berarti bahwa tim auditor eksternal terbebas dari segala bentuk tekanan, benturan kepentingan, atau hubungan finansial dan non-finansial yang dapat memengaruhi integritas serta objektivitas temuan audit dalam konteks PT Telkom. Independensi ini diwujudkan melalui beberapa poin utama. Di sini ada 4 poin. Pertama itu terkait keterpisahan organisasi. Jadi tim auditor eksternal ini berada di luar struktur manajemen PT Telkom, sehingga tidak terlibat dalam keputusan operasional harian ataupun tanggung jawab eksekutif dalam perusahaan. Tentunya terkait kebebasan akses. Jadi tim auditor eksternal memiliki hak untuk mengakses informasi, dokumen, dan pihak-pihak terkait di seluruh organisasi tanpa harus mendapat persetujuan dari unit operasional yang diaudit. Selanjutnya, yaitu penunjukan yang transparan. Proses pemilihan dan penunjukan auditor eksternal dilakukan oleh manajemen puncak, direksi, dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau Komite Audit. Metode ini memastikan tim auditor tidak memiliki keterikatan finansial langsung dengan Telkom, seperti kepemilikan saham signifikan, sehingga penilaian tidak dipengaruhi kepentingan pribadi. Terakhir itu ada pemenuhan standar profesi. Tim auditor eksternal tunduk pada standar dan kode etik yang mengharuskan mereka menjaga independensi mental atau mental independence. Dengan demikian, keputusan dan rekomendasi didasarkan pada fakta, bukan tekanan eksternal. Next.
Selanjutnya terkait objektivitas. Di sini juga ada 4 poin utama. Pertama itu terkait pengumpulan bukti yang komprehensif. Auditor menggunakan metodologi prosedur dan alat uji audit yang telah diakui secara profesional untuk memastikan setiap temuan benar-benar didukung data dan fakta lapangan. Tentunya penghindaran bias dan prasangka. Auditor wajib mengenali dan menghindari potensi bias, baik yang bersifat personal maupun teknis. Yang ketiga, pelaporan yang transparan. Hasil audit harus mengungkap kondisi seharusnya, termasuk temuan negatif, tanpa menutupi atau menyamarkan isu-isu kritis yang mungkin mengganggu kenyamanan manajemen. Yang terakhir, terkait pertanggungjawaban profesional. Jika terdapat indikasi benturan kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas, hal itu harus diungkap dan ditangani sesuai standar profesi, antara lain dengan melakukan rotasi tim atau mendatangkan auditor pendamping yang independen. Next. Terkait anggota tim, nantinya tim ini akan beranggotakan 4 orang dengan job desk atau jabatan sebagai berikut. Pertama itu terkait lead auditor atau audit manajernya atau sebagai kepalanya lah timanya. Itu merupakan penanggung jawab utama terhadap keseluruhan aktivitas audit dan pelaporan hasilnya ke manajemen puncak. Mengelola keseluruhan proses audit mulai dari penyusunan audit plan, pembagian penugasan hingga penyusunan laporan akhir. Nanti dari audit manager ini juga bertanggung jawab menjalin komunikasi dan koordinasi dengan manajemen PT Telkom, termasuk memastikan kelancaran akses data dan informasi. Selanjutnya itu ada IT Auditor Senior. Ini job desk-nya itu memimpin audit yang berkaitan dengan infrastruktur jaringan, layanan jaringan, dan solusi telekomunikasi. Memastikan pengendalian internal, kepatuhan, dan mitigasi risiko di area pengembangan dan operasional jaringan, serta solusi telekomunikasi menangani area beresiko tinggi, seperti keamanan infrastruktur jaringan, penilaian compliance terhadap kebijakan TI internal, serta kepatuhan pada standar internasional. Selanjutnya itu ada IT Auditor Junior. Itu job desk-nya lebih menyiapkan kertas kerja, melakukan penelusuran atau tracing terhadap data-data yang ada, dan memvalidasi login aktivitas sistem berdasarkan panduan dari auditor senior maupun cyber security specialist. Nanti akan dilakukan lebih lanjut. Serta mengembangkan pemahaman lebih dalam terkait proses bisnis dan implementasi teknologi di PT Telkom, sambil mempelajari praktik terbaik dari audit teknologi informasi. Terakhir tuh ada cyber security specialist. Ini tanggung jawabnya lebih pada pemeriksaan aspek keamanan cyber atau cyber security yang mencakup pengujian kerentanan, vulnerability assessment, dan potensi peretasan atau penetration testing terhadap aplikasi dan jaringan, mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan, prosedur incident response, serta monitoring sistem untuk mendeteksi ancaman, dan berkontribusi dalam merumuskan rekomendasi teknis guna memperkuat postur keamanan informasi perusahaan. Mungkin sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Givari. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai tugas. Pertama, auditor itu bertugas untuk mengumpulkan dokumen serta informasi yang relevan dan melakukan observasi langsung untuk memastikan data mencerminkan kondisi operasional sebenarnya. Yang kedua, auditor memeriksa kesesuaian prosedur dengan kebijakan internal dan standar yang berlaku, serta menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi perusahaan. Yang ketiga, auditor berinteraksi dengan pegawai dan manajemen untuk memahami sistem yang diaudit serta memastikan validitas informasi berdasarkan pengalaman dan perspektif pihak terkait. Yang keempat, auditor mengevaluasi hak akses terhadap informasi penting sesuai dengan kebijakan keamanan serta mengidentifikasi potensi risiko terkait akses yang tidak sesuai prosedur. Yang kelima, auditor akan merangkum hasil temuan dan analisis dalam laporan audit yang komprehensif serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem. Selanjutnya itu terkait wewenang dari auditor. Yang pertama, auditor itu berhak mendapatkan dokumen yang diperlukan sesuai izin perusahaan serta hanya mengakses informasi yang diperbolehkan berdasarkan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, auditor berhak mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi data yang diperiksa, namun tidak berhak memaksa pihak perusahaan untuk memberikan informasi rahasia ataupun sensitif. Yang ketiga, auditor berhak menentukan teknik analisis seperti analisis dokumen, wawancara, atau observasi,
tetapi tidak dapat mengubah kebijakan atau sistem yang ada. Yang keempat, auditor berhak menyampaikan hasil audit berdasarkan fakta tanpa intervensi perusahaan, namun tidak berhak memberikan sanksi atau tindakan terhadap perusahaan. Yang kelima, auditor itu wajib menjaga kerahasiaan informasi dan hanya menggunakan untuk kepentingan akademik serta tidak diperbolehkan menyebarluaskan tanpa izin. Selanjutnya itu terkait dengan tanggung jawab dari auditor. Yang pertama itu ada memastikan pelaksanaan audit eksternal di Telkom Group sesuai dengan standar audit eksternal yang berlaku serta regulasi yang ditetapkan. Yang kedua, melakukan penilaian independen terhadap efektivitas sistem, kebijakan, dan juga prosedur di Telkom Group untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, menyusun laporan audit yang objektif serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen Telkom Group guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Yang keempat, melaksanakan audit secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan serta menyampaikan temuan berdasarkan fakta dan bukti yang valid. Dan yang kelima, yaitu menjaga dan melindungi informasi serta data yang diperoleh selama proses audit, kecuali diwajibkan untuk diungkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya untuk terkait dengan kode etik audit eksternal akan dijelaskan oleh Radiatul. Kepada Radiatul dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kode etik audit eksternal di PT Telkom Indonesia, jadi tim audit eksternal di PT Telkom Indonesia memiliki kode etik yang mengatur standar perilaku dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pihak yang bersifat independen yang bertanggung jawab dalam mengaudit laporan keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tim ini harus memastikan bahwa setiap proses audit dilakukan dengan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas yang tinggi. Ada 4 kode etik dari auditor eksternal di PT Telkom. Yang pertama itu integritas. Audit eksternal di Telkom harus menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Mereka dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak serta senantiasa berpegang pada prinsip kebenaran. Integritas ini menjadi dasar kepercayaan publik terhadap hasil audit yang akan dipresentasikan nantinya. Yang kedua, objektivitas. Auditor harus mampu menjaga netralitas dan bebas dari segala bentuk konflik kepentingan baik secara pribadi maupun profesional. Hal ini penting agar hasil audit tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan tetap bersifat independen. Next. Yang ketiga, kompetensi profesional. Auditor bertanggung jawab untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar pelaksanaan audit sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Kemampuan teknis dan pemahaman terhadap perkembangan regulasi di Telkom menjadi hal yang mutlak harus dimiliki oleh setiap auditor. Yang keempat, kerahasiaan. Semua informasi yang diperoleh oleh auditor selama proses audit itu bersifat rahasia. Auditor tidak diperkenankan menyebarluaskan informasi tersebut tanpa izin kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Etika ini menjaga kepercayaan antara auditor dengan pihak perusahaan. Jadi kode etik ini secara garis besar berfungsi untuk menjaga kredibilitas audit, memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja dari PT Telkom Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Radiatul. Selanjutnya itu terkait dengan pelaksanaan audit di PT Telkom Indonesia. Yang pertama itu ada pola hubungan. Yang pertama ada pola hubungan yaitu eksternal dengan auditi. Pola hubungan ini yang pertama yaitu auditor memiliki hak untuk mengakses seluruh informasi yang relevan. Lalu auditi harus menyediakan informasi yang diminta. Lalu auditor dapat memberikan hasil evaluasi dan saran kepada auditi dan auditor akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut. Selanjutnya itu pola hubungan eksternal dengan internal auditor, di mana internal auditor berkoordinasi dengan auditor eksternal dalam pemeriksaan. Internal auditor menyediakan data yang relevan bagi eksternal auditor. Eksternal auditor juga dapat mengevaluasi kualitas pekerjaan dari auditor internal. Selanjutnya itu pola hubungan eksternal dengan stakeholder auditi, di mana auditor eksternal menyampaikan hasil audit kepada komite audit.
Lalu, auditor eksternal dapat berkomunikasi dengan komite audit tanpa perlu kehadiran manajemen guna menjaga independensi. Lalu, auditor eksternal memberikan keyakinan atau assurance kepada pemegang saham. Selanjutnya itu terkait metode pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Radiatul. Kepada Radiatul dipersilakan. Baik, untuk metode pelaksanaan dari audit charter ini sendiri, yang pertama itu terkait framework dan atau kerangka kerja pelaksanaan. COVID 2019 menjadi pilihan dari framework yang digunakan, di mana COVID 2019 merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola IT guna memastikan tata kelola IT yang efektif. COVID ini berfungsi untuk perencanaan audit, pengumpulan data, evaluasi dan analisis, pelaporan temuan, dan tindak lanjut nantinya. Berikutnya itu teknik pengumpulan bukti. Yang teknik pengumpulan yang digunakan itu wawancara dengan divisi IT dari Telkom sendiri. Yang kedua itu memeriksa kebijakan IT, prosedur operasional, laporan kinerja sistem, serta kebijakan keamanan informasi. Hal ini mirip dengan seperti di literatur pada pengumpulan data pada penelitian. Yang ketiga itu melakukan uji coba terhadap sistem yang sudah ada di Telkom dan memastikan bagaimana kinerja dari sistem. Lalu kriteria audit yang akan dilakukan itu, yang pertama itu sistem harus mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, sistem pada Telkom harus memiliki keamanan yang memadai. Yang ketiga, sistem beroperasi dengan optimal. Yang ketiga, dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, data yang diproses harus akurat. Yang kelima, sistem memiliki pengelolaan akses yang jelas. Yang keenam, sistem memiliki pengelolaan risiko yang efektif. Yang ketujuh, proses harus terdokumentasi di setiap langkahnya. Dan yang kedelapan, sistem memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Radiatul. Selanjutnya yaitu terkait dengan hak akses yang akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kebijakan akses kecatatan dan informasi. Yang pertama, yaitu hak akses auditor internal, di mana auditor internal ini memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh informasi, data, dokumen, kegiatan, dan sumber daya Telkom Group, di mana mereka juga berhak meminta keterangan atau penjelasan dari karyawan terkait dengan rangka pelaksanaan audit internal. Yang kedua, kerahasiaan informasi, di mana auditor internal ini wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit, kecuali jika diatur oleh peraturan perundang-undangan atau putusan peradilan. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak eksternal, di mana auditor dapat berkoordinasi dengan auditor eksternal dari kantor akuntan publik atau KAP atau institusi pengawasan lainnya. Dalam beberapa kasus, mereka juga meminta bantuan pihak eksternal dengan persetujuan direktur utama. Yang keempat, komunikasi dengan manajemen dan pemangku kepentingan, di mana auditor memiliki hak untuk berkomunikasi langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan komite audit tanpa kehadiran manajemen untuk memastikan independensi dalam proses audit. Yang terakhir yaitu hak untuk menyusun laporan audit, di mana auditor wajib membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada direktur utama serta komite audit. Di mana selain itu mereka juga bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan tindak lanjut hasil dari audit tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aurel. Selanjutnya yaitu pelaporan dan komunikasi serta penutup yang akan dipresentasikan oleh Givari. Kepada Givari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya terkait pelaporan dan komunikasi. Ini ada beberapa hal penting yang akan dipaparkan. Pertama itu terkait frekuensi laporan. Jadi dari tim audit eksternal nantinya akan dilakukan pelaporan audit secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut. Itu pertama adalah laporan sementara. Jadi laporan sementara akan disampaikan setelah temuan audit awal ditemukan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi awal kepada manajemen dan komite audit mengenai temuan-temuan penting yang mungkin mempengaruhi operasional atau keamanan data perusahaan.
Laporan sementara disampaikan secara bulanan atau sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perencanaan audit. Selanjutnya itu ada laporan akhir. Jadi laporan akhir ini disusun ketika seluruh proses audit selesai, mencakup analisis menyeluruh terhadap temuan, resiko yang teridentifikasi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini adalah dokumen resmi yang menjadi dasar untuk tindakan tindak lanjut. Laporan ini disampaikan pada akhir periode audit. Selanjutnya itu ada laporan tindak lanjut. Jadi nantinya laporan ini akan disusun untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit telah diterapkan oleh manajemen. Laporan ini memberikan pembaruan mengenai status implementasi perbaikan dan apakah masalah yang teridentifikasi telah diatasi. Laporan tindak lanjut disampaikan setiap 3 bulan setelah penerbitan laporan akhir atau sesuai dengan instruksi komite audit dan direksi. Selanjutnya itu terkait konten laporan. Yang pertama itu tentunya laporan adanya ringkasan temuan audit, yaitu menyajikan temuan utama yang ditemukan selama audit, termasuk kekuatan dan kelemahan dalam sistem informasi PT Telkom, identifikasi area berisiko tinggi, ketidakpaduan terhadap regulasi, serta rekomendasi perbaikan yang spesifik. Nantinya itu ada rekomendasi perbaikan, di mana nantinya ini akan memberikan saran untuk perbaikan sistem, proses, dan pengelolaan risiko di seluruh sistem informasi yang diaudit. Rekomendasi tersebut harus dirinci dan memprioritaskan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap operasi perusahaan. Dan selanjutnya itu ada bagian tindak lanjut. Auditor eksternal harus memantau tindak lanjut dari hasil audit untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan telah diterima dan diterapkan oleh PT Telkom. Laporan tindak lanjut ini akan disampaikan secara berkala kepada manajemen dan komite audit. Untuk bagian penyerahan laporan ini lebih ke pihak-pihaknya yang akan dijelaskan. Itu dari segi pihak pemberi laporan itu ada dari audit manager dan IT auditor senior. Sementara pihak yang akan menerima laporan audit dari tim eksternal tadinya itu ada Direksi PT Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya ada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dan terakhir itu ada manajemen-manajemen terkait lainnya. Next. Oke, jadi untuk penutupnya itu dapat kita simpulkan bahwa audit eksternal terhadap sistem informasi PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi dengan melalui serangkaian uji audit yang komprehensif dan independen. Tim audit eksternal bertugas untuk memastikan bahwa seluruh sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan telah sesuai dengan standar keamanan dan kepatuhan yang berlaku. Proses audit ini diharapkan tidak hanya memastikan keamanan data dan keberlanjutan operasional sistem TI Telkom, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas sistem yang ada. Hasil audit diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap integritas dan tata kelola perusahaan. Yang sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Givari. Dengan berakhirnya presentasi dari Givari tadi, maka berakhir pula presentasi dari kami kelompok 2 terkait audit charter PT Telkom Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.